Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Marani dengan NIM terakhir 214. Dengan saya, Fazat Amataki dengan NIM akhir 330. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang hukum lingkungan. Yang pertama adalah agenda pembahasan. Agenda pembahasan kami yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup hukum lingkungan. Yang kedua, dasar hukum dan regulasi di Indonesia. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum lingkungan. Yang keempat, penegakan hukum lingkungan. Yang kelima, sanksi dan pertanggungjawaban. Yang keenam, tantangan dan perkembangan terkini. Agenda pertama adalah pengertian dan ruang lingkup itu sendiri. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, meliputi perlindungan, pengelolaan, dan penegakan hukum terhadap perusahaan dan pencemaran lingkungan itu sendiri. Yang pertama adalah hukum lingkungan dalam lingkup administratif, yaitu izin, pengawasan, dan sanksi administratif oleh pemerintah. Yang kedua adalah hukum lingkungan di lingkup perdata, yaitu gugatan ganti rugi atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Yang ketiga, hukum lingkungan lingkup pidana, yaitu sanksi pidana bagi pelanggar aturan lingkungan hidup itu sendiri. Yang kedua, dasar hukum dan regulasi di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 28H dan 33 ayat 3, yaitu hak atas lingkungan sehat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh masyarakat dan digunakan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja, perubahan sejumlah ketentuan PPLH dalam kerangka perizinan perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah, kewajiban pengelolaan sanksi dan pelanggaran. Yang keempat, ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH, regulasi utama hukum lingkungan. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021, penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama UU Cipta Kerja. Yang keenam, ada Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, yaitu kehutanan, perlindungan kawasan hutan dan sanksi deforestasi ilegal. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum lingkungan itu sendiri. Yang pertama ada precautionary principle, yaitu langkah pencegahan ambil meskipun belum ada bukti ilmiah pasti tentang kerusakan lingkungan itu sendiri. Yang kedua adalah popular pace principle, pihak yang mencemar lingkungan wajib menanggung biaya pemulihan dan kompensasi korban. Yang ketiga, sustainable development, pembangunan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Yang keempat adalah public participation, masyarakat berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan itu sendiri. Yang kelima, access to justice, setiap orang berhak mendapatkan akses keadilan dalam sengketa lingkungan hidup. Yang keenam, ada integration principle, yaitu pertimbangan lingkungan diintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan dan tata ruang. Baik teman-teman sekalian, kemudian kita akan memasukin penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia itu, aktor penegakan hukum itu ada sekitar 6 orang, yakni yang pertama KLK atau kita sebut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian PPNS Lingkungan Hidup, ketiga Kepolisian Republik Indonesia, keempat ada dari Kejaksaan Republik Indonesia, kelima dari Peradilan atau Pengadilan Negeri dan PT UN, dan yang terakhir Ombudsman dan KPK, Pengawasan Administratif. Instrumen penegakan, yakni terdiri dari 5 teman-teman sekalian, yakni ada AMDAL, analisis mengenal dampak lingkungan. Yang kedua, perizinan izin lingkungan berbasis data. Yang ketiga, audit lingkungan wajib dan sukarela. Keempat, ada pengawasan yakni pemantauan mutu lingkungan. Yang kelima, pengaduan, mekanisme laporan masyarakat. Kemudian ada sanksi dan pertanggungjawaban. Sanksi dari administratif yakni berupa teguran tertulis. Yang kedua, paksaan pemerintah yakni bayaran secara dipaksa. Yang ketiga, pembukaan izin lingkungan. Dan yang keempat adalah pencabutan izin usaha. Dari segi perdata teman-teman, ada dari gugatan ganti rugi, pemulihan fungsi lingkungan. Ketiga, tanpa perlu bukti kesalahan yakni strict liability. Dan keempat, legal standing LSM lingkungan. Kalau dari segi pidana yakni penjara 1-15 tahun perorangan. Yang kedua, denda 500 juta sampai 15 miliar. Yang ketiga, tindak pidana korporasi atau TPPU. Dan yang keempat adalah perampasan keuntungan hasil kejahatan. Baik, yang keenam adalah tantangan dan perkembangan terkini. Dari segi harmonisasi regulasi tumpang tindih antara UU PPLH dengan UU Cipta Kerja,
yang melemahkan beberapa kewajiban lingkungan. Dan yang kedua, krisis iklim, perlunya adaptasi hukum lingkungan terhadap tantangan perubahan iklim. Yang ketiga, ada dari teknologi dan lingkungan, regulasi belum sepenuhnya mengatur dampak lingkungan dari industri digital, EWAS, dan tambang data. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Yang kelima, pencemaran industri. Dan keenam, partisipasi publik, yakni keterbatasan akses masyarakat dalam proses AMDAL dan perizinan berusaha berbasis resiko. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yakni yang pertama, hukum lingkungan merupakan instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan iklim. Yang kedua, regulasi Indonesia telah cukup komprehensif, namun implementasinya dan penegak hukum masih perlu diperkuat secara konsisten. Yang ketiga, prinsip-prinsip seperti precautionary, polluter pays, dan sustainable development harus menjadi landasan setiap kebijakan. Dan yang terakhir adalah peran aktif dari masyarakat, lembaga LSM, dan akademisi sangat dibutuhkan untuk mendorong kepatuhan hukum lingkungan yang lebih baik. Baik teman-teman semua, kita berada di akhir presentasi. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.